Kembali lagi dengan kami bertiga, aku April, Aku Alif dan aku Rayana. Di sini kami bertiga akan membahas kajian geologi mengenai placer deposit emas yang ada di Sulawesi Tenggara. Yuk kita simak sama-sama. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di ilmu biologi itu nggak bakal lepas dari yang namanya unsur kimia. Jadi unsur kimia itu merupakan salah satu faktor utama pembentukan sebuah endapan, di mana unsur kimia itu sendiri adalah endapan kimia yang tidak larut di dalam air dan tidak larut di pelarut lainnya. Nah, kita kan belajar di biologi nih. Kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya endapan. Kalian pasti mendengar namanya endapan itu apa? Nah, kalau di geologi kan endapannya ada cuma di sedimen-sedimen aja nih. Menurut Kak Rai, endapan tuh apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Nah, jadi dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai endapan placer atau dalam bahasa Inggris kita sebut juga dengan placer deposit. Jadi kalian tahu nggak sih placer deposit itu apa? Nah, kami kurang tahu Kak, boleh tolong jelasin nggak? Jadi placer deposit itu sendiri merupakan akumulasi mineral berharga seperti emas, tembaga, dan juga perak yang terbentuk melalui pemisahan gravitasi dari batuan sumber tertentu selama proses sedimentasi. Jadi endapan ini tuh bisa terbentuk akibat adanya proses erosi juga pengangkatan material oleh media air. Nah, kita bisa temuin endapan placer ini di lokasi-lokasi yang biasa dilakukan penambangan. Untuk kita bisa tambang mineral atau media tambang lain. Nah, kita kan udah belajar nih tentang definisi placer deposit itu. Kira-kira placer deposit di Indonesia ini adanya di mana ya? Tahu nggak, Lil? Aduh, aku juga nggak tahu sih, Lil. Kalian tahu nggak? Nah, jadi kalau kalian tahu, endapan placer di Indonesia ini salah satunya berada di Pulau Sulawesi Tenggara, yaitu di daerah Kepulauan Bombana. Nah, jadi kalian sebelumnya tahu nggak sih Pulau Sulawesi sama pulau-pulau sekitarnya itu terletak di tumpukan 3.005. Kalian tahu nggak sih lempeng-lempengnya itu apa? Aduh, kayaknya ya. Lempeng Eurasia, habis itu lempeng Australia, terus lempeng Samudra Pasifik ya? Benar banget. Nah, jadi karena hal itu, karena dia terletak di tumpukan 3 benua itu, menjadikan daerah Sulawesi itu merupakan daerah yang kompleks secara geologi. Nah, kompleks secara geologi ini meliputi tipe morfologinya, kemudian struktur geologinya, terus ada juga ragam jenis batuan unsur, endapannya yang sebelah luas, sampai jenis stratigrafisnya. Berarti batuan pembentukan daerah ini sangat kompleks ya Kak, banyak ragamnya. Iya, jadi para peneliti terdahulu nih yang udah melakukan penelitian nih itu menunjukkan bahwa daerah Bombana ini terbentuk atas batuan-batuan melihat karena keterdapatan spesies hijau dan batuan bergerak. Dan pola yang terbentuk adalah pola dilatasi dengan struktur yang sama dengan arah daerah dari pulau. Oh gitu ya Kak, ternyata wilayah kita ini unik juga ya. Bener banget nih Kak, ini kan kita udah bahas nih tentang endapan placer di daerah di mana. Kakak tahu nggak sih tipe atau karakteristik dari endapan placer yang ada di daerah ini? Nah, kan ada 2 pertanyaan nih, tipe sama karakteristik. Jadi aku jelasin satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama, endapan placer di wilayah Bombana ini menjadi salah satu endapan emas yang signifikan dalam dunia sumber daya alam. Nah, endapan emas ini masuk ke dalam tipe orogenik. Kalian tahu nggak orogenik itu apa? Bisa tolong jelasin nggak Kak? Kayaknya kita kurang tahu deh. Iya Kak. Jadi, endapan emas orogenik ini terbentuk karena adanya aktivitas struktur pada batuan metamorf. Jadi, endapan itu bukan cuma di batuan sedimen loh. Kalian harus tahu ya. Kita baru tahu loh. Betul ya kita Jadi, emas orogenik di endapan Bombana ini tuh masuk ke dalam primer dan sekunder, tergolong dengan batuan-batuan yang ada dan menjadi salah satu penyusun endapan itu sendiri. Jadi, untuk yang primer, endapan ini dapat teramati secara langsung pada vein-vein kuarsa di batuan sekitar endapan. Tahu nggak sih vein-vein itu apa? urat ya Kak. Betul sekali. Mantap loh. Nah, gitu teman-teman. Seru kan penjelasan dari Kak Ria dan Kak Alif? Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kan tadi endapan primer tuh. Sekarang kita bahas tentang endapan sekundernya. Jadi, endapan sekunder itu tergolong endapan yang proses
pembentukannya berada di zona transisi. Yang mana zona transisi ini berasosiasi langsung dengan keberadaan fasies Greenskis. Nah, Kak Alif, tadi kan Kakak udah jelasin nih tentang karakteristik endapan laser yang ada di Bombana. Terus tipenya itu gimana sih, Kak? Nah, jadi di pembahasan terakhir tentang endapan laser di wilayah Bombana ini, kita mendapati dua tipe, yaitu alluvial laser dan terrace laser. Nah, penjelasannya kita lanjut part 2 ya. Hai teman-teman, kembali lagi di part 2. Nah, yuk kita tanya Kak Alif mengenai dua tipe laser deposit yang ada di wilayah Bombana. Kak Alif, tolong jelasin dong tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu alluvial. Kalian tahu nggak sih tipe alluvial itu apa? Aduh, bingung ya, jelasin aja dong. Jadi kalau di geomorfologi itu kan ada yang namanya alluvial ya, sungai. Nah, tipe alluvial ini menghasilkan endapan sungai yang proses pembentukannya terjadi di sungai itu sendiri atau di sumber-sumber air yang berada di sekitar sungai. Jadi endapan ini belum terkonsolidasi dengan baik teman-teman dan rawan amblesan, menjadikannya sebuah tempat pertambangan yang tidak cukup baik untuk dilakukan pertambangan skala besar. Begitu. Jadi pertambangan yang dilakukan di wilayah Bombana ini hanya skala kecil saja ya? Iya, jadi di wilayah Bombana ini pertambangannya skala kecil saja, tapi dalam jumlah yang cukup banyak. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Nah, Kak Alif, tadi kan udah nih tipe yang pertama. Tipe yang kedua apa sih, Kak? Nah, tipe yang kedua ini namanya terrace laser. Kalian pasti agak asing ya mendengar namanya, tapi terrace laser ini satu lingkup besar dengan alluvial laser ini sendiri. Jadi sama-sama dari sungai, namun morfologinya jauh di bawah alluvial laser. Gitu teman-teman. Jadi terrace laser ini maksudnya teras-teras sungai atau anak-anak dari endapan sungai. Tuh. Jadi kan kita udah bosen banget nih belajar tentang teori endapan laser di wilayah Bombana. Bosen nggak sih? Iya, bosan banget. Kak April, jadi gimana sih cara kita mengambil endapan laser yang ada di Sungai Bombana ini? Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang metode pengambilan endapan lasernya. Seperti yang udah dijelaskan Kak Alif tadi, kan penambangan di wilayah Bombana hanya bisa skala kecil ya, karena endapan lasernya di sungai-sungai begitu. Jadi, umumnya masyarakat melakukan dengan metode teknik eksplorasi tradisional. Wah, tradisional. Kayak gimana sih Kak tradisional itu maksudnya? Nah, teman-teman, prinsip kerja dari teknik eksplorasi tradisional ini adalah dengan mengambil sampelnya itu dari wilayah sungai yang ada di wilayah Bombana tersebut. Jadi ini kita pergi ke sungainya, terus kita ambil sampelnya di sungai itu. Nah, nanti kita ada dapat kerikil, pasir, lumpur, sama batu lain tergantung material pembentukan sungainya. Nah, nanti kan kita udah ngambil sampelnya itu, lalu kita uji di laboratorium. Jadi kita analisa apakah ada endapan emasnya di sungai tersebut. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi di metode teknik eksplorasi tradisional ini yang pakai metode ayakan itu ya Kak. Nah, betul. Jadi kita hanya mengambil material-material yang memang dibutuhkan. Nah, Kak Alif dan Kak Rai udah tahu nih metode pengambilan sampelnya. Nah, jadi kita udah punya emas kan ya di sini. Nah, jadi kita punya banyak manfaat loh dari endapan itu sendiri. Kan kita sudah menghasilkan emas nih. Nah, emasnya itu apa aja? Emas itu bisa mendukung untuk perindustrian kita di wilayah Bombana itu sendiri dan Indonesia. Selain itu juga bisa menjadi perhiasan yang sekarang kita pakai seperti anting, cincin, dan gelang dan lainnya. Selain itu, di endapan laser Bombana itu bukan hanya ada emas saja loh Kak, juga ada logam. Nah, logam sendiri bisa untuk industri seperti kabel, pipa, dan alat-alat bangunan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Kak April, kita kan udah nambang nih ya, udah nambang endapan lasernya nih. Kira-kira ada nggak sih dampak negatif bagi lingkungannya? Nah, itu dia sedihnya, karena setiap penambangan pasti ada dampak negatifnya kan untuk lingkungan. Nah, apa aja dampak negatifnya? Yang pertama itu tentunya kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air tanah, pencemaran udara, dan pencemaran tanah tempat penambangan itu sendiri.
Yang kedua itu ada pencemaran air seperti dari limbah-limbah hasil dari kita menambah endapan emas tadi. Nah, airnya bisa tercemar karena 97% limbah tersebut sama dengan 12 ton limbah yang terbuang. Seperti itu ya Kak. Ya, Jadi dampaknya sangat-sangat signifikan ya Kak untuk lingkungan sekitar wilayah Bombana itu sendiri. iya, selain itu juga ada dampaknya terhadap ekosistem loh. Waduh, mesti berbahaya banget nih kalau udah menyangkut ekosistem. Iya, karena kan penambangan pastinya kita membuka lahan ya, kan kasihan tuh hewan-hewan kehilangan habitat. Jadi gitu kalau berkarai, pastinya ada dampak negatifnya. Nah, teman-teman, kan kita sudah mengetahui nih manfaat, metode, sama dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan endapan placer. Kami berharap kedepannya kita semua dapat mengawasi penambangan yang ada di Indonesia agar menjadi lebih ramah lingkungan, agar lingkungan kita dan habitat hewan tidak hilang. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kita semua. Aku April, Aku Adit. Dan aku Dayana. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Assalamualaikum. Behind the scene. Ini apa? nggak tahu Kak, jelasin dong. Jadi Nek, bang. Penjelasan tentang dua Ini belum ya? belum. Oh ya.